rekan sekalian, selamat jumpa kembali di Vlog, channel yang membahas apa sajalah. Seperti pada judulnya, konten kali ini adalah bagian kedua dari segmen Eco Vlog atau Ekonomi Vlog atau Vlog Ekonomi. Apalah, semoga segmen ini yang saya buat khusus untuk membahas soal-soal ekonomi bisa bertahan. Masalahnya ada beberapa segmen yang saya buat sebelum ini sepertinya kurang mendapat atensi yang baik. Tapi ya, bagaimanapun itu dan apapun itu, selamat menyaksikanlah. Semoga kalian terhibur. Tapi ya, kalaupun sejak awal konten ini terlihat tidak begitu menarik buat teman-teman, ya kalian punya hak istimewa untuk meninggalkan channel ini. Sekarang, karena kita akan membahas lebih banyak soal mata uang dolar, bagaimana eksistensinya, pengaruhnya, hingga bagaimana kemudian ia bisa menjadi magnet bagi mata uang yang lain, maka indikator yang harus kita penuhi adalah kita mesti tahu seperti apa sistem ekonomi di sana, bagaimana budayanya, tersediakah ekosistem manusianya, dan terutama bagaimana sejarah ekonomi mereka. Indikator-indikator tadi penting untuk kita tahu, karena poin-poin itulah sebetulnya yang punya pengaruh besar terhadap eksistensi mata uang sebuah negara. Jadi dulu ada sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan sebutan Bretton Woods pada tahun 1944. Apa isinya? Jauh sebelum perjanjian ini dilakukan, negara-negara di dunia masih menyukai emas sebagai alat tukar dalam bentuk transaksi apapun, sekalipun uang sudah banyak beredar. Artinya, sebelum sebuah transaksi dilakukan, pelaku jual beli lebih dulu akan menukarkan uang mereka dengan sebuah emas. Sistem ini kemudian dikenal dengan sebuah golden standard. Why did the United States leave the gold standard? Basically because the gold standard constrained the federal government. I get a lot of questions from students about the gold standard. For example, what is it? And why don't we have one anymore? I'll start by explaining what it is. Under a gold standard, the monetary unit is defined as a certain amount of gold, like 1/20th of an ounce or 10 grams. In the era of the international gold standard, before World War I, the US dollar was defined as a little less than 1/20th of an ounce of gold. To be precise, 1 ounce of gold equaled $20.67. A silver standard follows the same idea. The British monetary unit, the pound sterling, originally meant exactly that, 1 pound of sterling silver. A gold standard can operate with or without government involvement in the minting of gold coins, the issuing of gold-backed paper currency, and the provision of gold-backed checking accounts. Historically, private mints and commercial banks were reliable providers of gold-denominated monies. Thanks to the banks, a gold standard doesn't mean that people have to carry around bags of gold coins. Anyone who finds paper currency and checking accounts more convenient can... Tentu ada banyak pihak yang menilai positif negatif dari sebuah sistem gold standard. Ya, namanya sistem kan, selalu pasti tak ubahnya dua sisi mata uang yang berbeda. Asik. Positifnya, karena sistem ini bisa mencegah terjadinya sebuah inflasi di negara tertentu, dan juga dapat membantu untuk menghambat defisit anggaran sebuah negara. Sementara negatifnya, sebagaimana yang dikeluarkan oleh situs Ensiklopedia Britania, tak adanya fleksibilitas terhadap penyediaan uang. Alhasil, ukuran sehat tidaknya sebuah negara menjadi sumir. Tahu sumir? Sumir sepatu. Selain itu juga, penggunaan sistem gold standard ini dapat memicu persaingan tidak sehat antar negara, terutama bagi negara yang tidak mampu memproduksi emas. Lalu, karena hal inilah kemudian
negara-negara yang mengaku diri sebagai negara maju berkumpul, lalu terciptalah sebuah perjanjian yang bernama Bretton Woods. Isi perjanjian itu salah satunya adalah mereka akan mengontrol laju nilai tukar antara uang lokal dan dolar. Pertanyaannya sekarang, mengapa dolar tiba-tiba menjadi sebuah acuan nilai tukar uang di dunia? Yes, kalau dipikir-pikir, ini memang layak dipertanyakan. Mengapa dolar bisa menguasai alat tukar di dunia? Apa kontribusi dolar terhadap mata uang yang lain? Ternyata, hal ini dipengaruhi oleh sistem golden standard tadi, karena Amerika Serikat sejak awal memiliki persediaan emas terbesar, sementara tak ada negara yang memiliki lebih banyak atau paling tidak setara dengan emas yang dimiliki Amerika. Ya, akhirnya mau tidak mau, negara-negara yang terlibat dalam perjanjian Bretton Woods tadi menyepakati dolar sebagai alat pembayaran resmi menggantikan emas. Ya, artinya yang sejak awal negara-negara di dunia menyepakati untuk menggunakan emas sebagai alat tukar, lalu kemudian memilih dolar sebagai penggantinya. Lalu mengapa tak ada mata uang selain dolar, atau mengapa tak ada mata uang yang mencoba untuk menggeser kedudukan dolar? Bukan tak ada, tetapi disinilah anomalinya. Lepas perjanjian Bretton Woods tadi dilakukan, mengakibatkan nilai dolar menjadi lebih dominan daripada mata uang yang lain, di mana permintaan terhadap dolar ya jelas tinggi, yang mengakibatkan pada tahun 1970 sejumlah negara mengalami defisit yang berat. Bagaimana dengan negara-negara yang terlibat dalam perjanjian Bretton Woods? Ya hancur juga, bahkan perjanjian itu sendiri ikut sirna. Dan karena defisit yang kian melebar dan membesar, sekaligus tuntutan yang melayang di sejumlah negara terhadap Amerika, pada September tahun 2007, mantan gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Alan Greenspan, mengatakan dolar Amerika Serikat kemungkinan diganti dengan euro. Hal ini berkaitan dengan data tahun sebelumnya yang menunjukkan 25% dari cadangan devisa di seluruh bank sentral dunia disimpan dalam mata uang euro. Ditambah juga dengan transaksi lintas benua yang persentasenya hanya berbanding sedikit dengan transaksi dalam dolar. Tapi ya itu, menggeser kedudukan dolar bukanlah perkara gampang, karena menghancurkan dolar adalah juga menghancurkan ekonomi global. Mengapa? Karena negara Amerika adalah sebuah negara konsumen paling setia. Boleh jadi sejumlah negara menginginkan dolar ambruk, tetapi diam-diam masih berharap agar produk mereka dibeli oleh Amerika Serikat. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan itu saja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.